Dengan cara kita Palembang nih galak kadang nama lah bagus, manggilnya dak lemah. Namanya Muhammad, panggil Mamat. Mamat tuh mati artinya Pak, bahasa Arab. Iya, jadi Muhammad. Lah bagus dinjung tuh Muhammad, Ahmad. Kapan besar panggil wong Mamat. Mamat tuh dalam bahasa Arabnya artinya mati. Kita hidup dipanggil wong mati. Anak lahir, kata baginda Nabi, wa tarbiyatul aulad ba'dal wilada. Didik anak kamu sesudah anak itu lahir. Mak mana mendidiknya pertama kali lahir, pendidikan yang pertama masuk, kata baginda Rasul, azankan kuping kanan, komat kuping kiri, kalau anak itu anak lanang. Kalau anak perempuan atau anak betina, cukup komatkan baik kuping kanan, komat kuping kanan, ndak diazankan ndak apa-apa. Ustaz, aku kemarin diazan. Kalau anak lanang, azan kuping kanan, komat kuping kiri. Kalau anak betina, cukup komat di kuping kanan. Kita bertanya-tanya, ngapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ngongkon kita untuk ngomong komat dan mengazankan kuping bayi yang baru lahir? Ada apa di balik itu? Rupanya Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah itu tahu betul. Anak yang baru lahir itu, seluruh anggota badannya belum ada yang berfungsi. Begitu brojol keluar ke dunia, mata belum bisa nyingok dengan jelas. Bahkan ilmu kedokteran mengatakan sampai 40 hari sampai 40 hari baru bisa nyingok dengan jelas. Tapi anak sekarang begitu lahir lah melek sudah. Yalah ngawasi kiri kan. Apa-apa cuma bisa nangis beh. Dari zaman dulu sampai sekarang saya belum pernah nyingok ada bayi lahir ketawa. Begitu lahir pasti nangis. Tangannya menggenggam. Ya. Setiap bayi lahir menggenggam. Belum pernah ada yang lahir langsung dada. Ya. Dada hati. Begitu lahir genggam tangannya. Ada apa? Ini filosofi kata para ulama. Alamat dunia ini nak dicengkem juga loh, Pak. Ini namanya nafsu manusia. Jadi kalau tak pacak-pacak mak bapaknya ngarahkan, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kaki lemah tak bisa melangkah. Makan pun pertama cuma dapat ASI, lalu dapat susu formula. Tak bisa apa-apa. Yang pertama kali masuk ke anak yang baru lahir itu, kupingnya sudah dengar. Begitu dia brojol keluar ke dunia ini, seluruh suara yang ada di sekitar sudah masuk ke kupingnya. Maka sebelum dia dengar lagu dangdut, belum dengar lagu-lagu dak karuan ya, belum pernah dia dengar suara-suara yang ngajak buat maksiat kepada Allah, pertama kali masuk lafzul jalalah, kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Man pelan-pelan beda, saya pakai mic, kekuatan pingsan laju bayinya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati ya. Jadi diazankan anak lanang, azan kuping kanan, komat kuping kiri. Lalu kalau anak perempuan cukup dikomatkan kuping sebelah kanan. Sesudah itu sudah diazankan atau dikomatkan, tugas orang tua diberi nama-nama yang baik. Tentunya nama yang baik ini menurut agama, bukan nurut kita. Kalau nurut kita, ya sekendak kita cari nama yang keren-keren kan. Nah, jadi cari nama yang baik, lalu dipanggil dengan panggilan yang baik. Karena anak ini di akhirat nanti akan dipanggil dengan sesuai nama yang diberikan oleh orang tua. Maka alhamdulillah akhir-akhir ini, Pak, wong Islam ini beberapa tahun terakhir banyak ngenjuk nama anak Islami kalau. Kalau zaman dulu nama wong dak kati panjang Ahmad, Muhammad, Toyib, Bakar, zaman dulu ya. Masya Allah. Kalau wong Jawa Selamat, Sungkono, Supomo, Margono, ya, Agus Supriyadi. Ya ini sesuai dengan kita beri nama itu ada artinya. Maka salah besar kalau ada orang ngomong, apalah artinya sebuah nama? Salah. Nama itu adalah doa orang tua terhadap anak-anaknya dengan harapan anak itu sebaik nama yang diberikan. Maka beri nama yang baik. Kalau sudah diunjuk nama yang baik, panggil dengan panggilan yang baik. Dengan cara kita Palembang nih galak kadang nama lah bagus, manggilnya dak lemah. Namanya Muhammad, panggil Mamat.
Mamat tuh mati artinya Pak bahasa Arab. Iya, jadi Muhammad. Lah bagus dinjung tuh Muhammad, Ahmad. Kapan besar panggil wong Mamat. Mamat tuh dalam bahasa Arabnya artinya mati. Kita hidup dipanggil wong mati. Aku galak ngomong yang nama Muhammad, nama Ahmad, Pak. Kalau diundang wong Mamat jangan galak. Wong tua dulu nyembelih kambing, tahu dah. Menjuk nama kita dipanggil wong dengan nama itu. Kadang diunjuk nama Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Kapan besar diundang wong bedul. La ilaha illallah. Kadang diundang wong dola. Dola itu artinya sesat, tahu dah? Dola bahasa Arab itu artinya sesat. Galak pula kadang kita ni nama lah bagus-bagus diundang wong ndak bagus. Itu kebiasaan di satu tempat masyarakat ya. Jadi njuk nama yang baik, panggil dengan panggilan yang baik. Sudah diberi nama yang baik, lalu beri pendidikan yang baik. Kata baginda Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa nak bahagia dunia, hendaklah dia belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia. Dunia ini makin canggih, Pak, makin hari. Teknologi makin canggih, dunia makin maju, peradaban ini Masya Allah makin hari makin tak karuan kadang-kadang. Kalau kita tidak mengarahkan anak kita mengikuti perkembangan zaman, kita wong tua bakal ketinggalan zaman juga anak-anak kita. Maka mengikuti perkembangan zaman itu bukan satu dosa. Islam kan bukan agama orang bodoh, agama orang pintar. Kita jingok perkembangan di zaman kecil dulu, Pak ya, masih ingat kita zaman dulu. Mainnya kalau anak lanang main pantat lele, ya, bola kasti, ya, mandi hujan. Apalagi tak umpet, apa selongsoran hari hujan-hujan itu main prosotan. Itu zaman dulu. Zaman sekarang wis ora payu nek bahasa Inggris e. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Wis ora payu saiki. Lah sing wedok zaman kae, zaman semono. Mainannya apa? Cengkling, ye. Lah saiki wis ora payu. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Apa mainan sekarang? Kecil-kecil gadget. Mainnya elektronik, sudah main HP. Anak setahun, 2 tahun sudah pinter ngalai bapaknya. Masya Allah. Kadang-kadang kita jingok kalau anak ini sudah sekolah, sudah bisa baca tulis, kita tidak pula heran. Belum sekolah, belum bisa baca, belum bisa tulis, megang HP, tidak salah-salah dia mencet apapun bisa. Aplikasi apapun bisa dia akses. Kadang-kadang kita bapaknya diajarinya. Sini Pak, download ini isinya. Masya Allah. Ini kalau kita sikapi dengan baik, Masya Allah akan membawa kebaikan dalam kehidupan anak-anak kita. Kecanggihan, kemajuan zaman, tapi diiringi dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Kita beri fasilitas, diawasi. Njuk HP bagus, tapi diawasi. Jangan dilepas bebas. Kalau lepas bebas, kiamat rumah tangga kita, hancur anak-anak kita. Dia bisa mendownload apapun yang dia inginkan. Karena HP yang kecil ini, Bapak Ibu, HP ini pacak ngawak kita ke surga, pacak nyulai kita ke neraka juga. Tergantung siapa yang megang. Dipegang oleh anak-anak yang baik, bertanggung jawab, berbudi pekerti yang baik, insya Allah HP ini ngawak ke surga. Berapa baca anak bisa menghafal Al-Quran dari HP awalnya. Hafal hadis-hadis Nabi. Bisa menghafal sholawat dari HP. Dan berapa banyak juga mendownload gambar-gambar dak karuan, video-video dak karuan dari HP inilah. Jadi bisa ke surga, bisa ke neraka, tergantung siapa yang menggunakannya. Maka beri fasilitas, lalu diawasi, dijingok dengan baik, diawasi dengan baik. Jangan sampai lepas bebas, karena itu akan membawa bencana dalam keluarga kita. Anak-anak kita akan terjerumus karena HP ini. Lalu yang kedua kata baginda Nabi, "Waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi." Siapa nak bahagia akhirat, maka dengan ilmu juga. Harus belajar ilmu agama sejak dini, diajarkan dengan agama. Karena tadi kan dengan dunia, kemajuan zaman makin maju. Lapangan kerja makin sulit. Wong ngelamar gawe, masuk ke kantor-kantor, ke perusahaan, yang ditanya bukannya hafal Quran dah kau. Bisa dak doa mak bapak ida. Yang ditanya tentang dunia, bisa komputer, bisa bahasa asing, punya skill, insya Allah ada peluang diterima.
Mak itu juga kaget di dalam kubur. Malaikat dak nanyo HP kita merek apa, nomor WA kita berapa, nama akun Facebook kita apa, IG kita apa, tidak. Yang ditanya oleh malaikat, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinnuka. Itu yang ditanya oleh malaikat kaget. Jadi sebagai Islam yang baik, seimbang dunia dengan akhirat. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa nak bahagia dua-duanya, bahagia dunia akhirat, dengan ilmu juga. Kita nak ibadah kan perlu ilmu, ya. Kalau kita tak ngerti, tak tahu apa-apa, Masya Allah. Kalau sejak kecil budak diajari dengan agama, insya Allah besar jadi apapun dia akan terarah. Walaupun dia berpaling mungkin dari jalan kebenaran, suatu saat dia akan kembali. Ngapa? Sudah ada punya bekal, sudah ada fondasi. Kalau tak katik bekal sejauh-jauhnya, kanjutnya anak-anak kita. Kalau sudah ada bekal, insya Allah walaupun dia nyimpang, tak terlalu jauh, dia akan kembali lagi. Ngapa? Sudah ada bekalnya. Dan budak kecil itu mudah pak didiknya. Itu kan pengalamannya anak kita sekolah di TPA, ya, ngaji TPA, apa di PAUD dan sebagainya. Budak kecil-kecil suruh ngapal cepat, ya. Suruh ngapal ayat-ayat pendek, baca doa sehari-hari, cepat hafal. Kalau kita yang tua ni susah. Kalau budak kecil kan kertas kosong, kertas putih, nak dicoret tinta apapun itulah yang mewarnainya. Ibarat kaset kosong, kaset kosong, nak direkam lagu apa, itulah yang masuk. Kalau kita yang tua ni kaset kosong, kebanyakan rekaman. Kalau kertas lah kebanyakan coretan. Maka kalau dinjuk hafalan, uji kiai tolong hafalkan ini nah. Insya Allah kalau ngapal ini kau, rezeki kau lancar kayak. Zaman dulu denger apa yang diomongin oleh kiai itu, denger, diamalkan nian, lancar nian. Sekarang banyak tanyuan kadang. Ada tak Nabi pernah tak ngerjong? Oh, banyak rasan bulo. Ada tak hadisnya? Cak ahli hadis baik. Kadang-kadang ini Bapak Ibu, maka sulit suruh ngapal, ini hafal, tak pula selembar. Sulitnya bukan main. Boleh ujung hilang pangkal, boleh pangkal hilang tengah. Sehingga kalau sholat dari subuh sampai isya langganan, ina a'taina kulhu, ina a'taina kulhu, tak berhenti-henti. Uji malaikat hobi nih dia nih, ina a'taina sama kulhu. Bukan hobi, itulah hafalnya. Kalau budak kecil cepat ya. Coba nak baca doa untuk mak bapak. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Uji anaknya. Coba bapak pula. Mak itulah, padahal bapaknya udah hafal. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kita mendidik anak, kebiasaan selama ini nyuruh, buang jauh-jauh. Tapi yang bagus itu ngajak. Kalau kita nyuruh, alamat kita dibantahnya. Nyuruh baik, kita tidak pernah nunjuk contoh yang baik. Kalau kita ngajak, kita nunjuk contoh dulu, baru ngajak anak kita. Insya Allah anak kita akan patuh.